soal berikutnya. Nah, di soal ini, teman-teman, yang ditanyakan status desanya, tapi apa rencana tindak lanjutnya? Tadi saya lupa ya, belum ngasih tahu ya. Saya tulis di sini ya. Jadi kalau tadi kita sudah menentukan status desanya baik, kurang, atau cukup, maka nanti intervensi yang kita lakukan tergantung dari status desa itu. Jika seandainya status desa itu baik atau cukup, maka yang kita lakukan sebagai bidan koordinator, karena kan yang membuat dan menginterpretasi PWSKIA itu sebenarnya adalah bidan koordinator ya. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman ngelihat, oh desa A statusnya baik, desa B statusnya cukup, maka intervensi yang bisa teman-teman lakukan adalah tetap minta bidannya untuk melanjutkan pelayanan dan terus perbaiki kualitas pelayanannya. Sedangkan kalau status desa itu jelek atau kurang, maka kita harus cari tahu nih, kenapa kok status desa ini berbeda dengan yang lain? Kenapa kok dia jelek? Kenapa kok dia kurang? Ada masalah apa? Apakah karena bidannya jarang ada di tempat sehingga cakupannya jadi nggak tercapai? Atau karena masyarakatnya yang nggak mau mendatangi petugas kesehatan? Atau karena kadernya yang selama ini tidak aktif untuk menjaring ibu hamil dan sebagainya? Nah, itu harus kita cari penyebabnya. Ya, jadi kita coba untuk evaluasi penyebab masalahnya, kenapa dia jadi statusnya jelek atau kurang, dan kita lakukan upaya penanganan sesuai dengan hasil evaluasinya. Oke, nah sekarang berdasarkan penjelasan saya tadi, untuk soal yang ini, ya, karena yang ditanyakan adalah desa B, maka jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Status desa B apa dulu nih? Tetap di atas target. Berarti status desanya baik ya? Nah, status desa B ini adalah baik. Kalau dia baik, maka jawabannya adalah yang A, betul. Jadi, untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah A, karena status desanya adalah baik, kita tetap lanjutkan pelayanan dan terus perbaiki kualitas pelayanannya. Sudah? Kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Oke. Soal berikutnya. Desa mana yang berhasil cakupan peserta KB aktifnya masuk dalam kategori baik? Ini pernah kita bahas nih di pengkayaan ya, tipe soal yang seperti ini pernah kita bahas di pengkayaan. Kalau teman-teman masih ingat caranya, kan di sini diketahui ada sasaran, tabel sasaran ya, dan ada tabel akseptor baru dan akseptor April, serta akseptor baru dan akseptor lama di bulan Mei. Dan diketahui juga targetnya. Sekarang, apa itu definisi dari peserta KB aktif? Harus tahu dulu nih definisi dari cakupan peserta KB aktif apa? Ayo, ada yang masih ingat? Atau kalau lupa boleh buka modulnya. Apa definisi dari cakupan peserta KB aktif? Betul ya. Jadi peserta KB aktif itu adalah peserta KB lama ditambah dengan peserta KB yang
baru. Atau akseptor lama ditambah dengan akseptor yang baru. Jadi untuk mengetahui berapa akseptor KB lama dan akseptor KB baru di bulan, berapa cakupan peserta KB aktif di bulan April, teman-teman harus menambahkan dulu ini. Ini ditambahkan. Yang bulan April dan bulan Mei. Oke, ditambahkan. Nanti kalau sudah ditambahkan, teman-teman akan dapat hasilnya ini 230, ya kan? Ini 235. Terus ini 248, ini 241. Yang ini 247. Terus yang ini kita tambahin juga. Ini dapatnya 221. Yang ini dapatnya 231. Yang ini 241. Yang ini 249, yang ini dapatnya 200, enggak dong, 311 ya? Enggak, betul, 211. Nah, udah dapat nih kita ya. Jadi, cakupan peserta KB aktif di bulan April adalah ini, cakupan peserta KB aktif di bulan Mei adalah ini. Tapi, nggak bisa kita langsung pakai ini karena ini bukan data cakupan, ya. Ini adalah jumlah. Cakupan rumusnya adalah cakupan peserta KB aktif itu adalah rumusnya jumlah akseptor lama ditambah akseptor baru dibagi dengan sasaran dikali dengan 100%, gitu kan rumusnya? Nah, berarti kalau ditanya di desa A, berapa cakupannya di bulan April? Coba teman-teman dulu yang hitung. Berapa cakupan KB aktif di bulan April untuk desa A? %. 87%. Caranya berarti untuk desa A adalah 230 kita bagi dengan 264 dikali dengan 100%. Nanti teman-teman akan mendapat hasil 87,12 ya persen. Nah, terus yang di bulan Mei berapa? Berarti caranya adalah 221 dibagi dengan 264. Ini ya. Dikali dengan 100%. Nanti teman-teman akan mendapat hasil 83,71. Tadi targetnya berapa nih? 90%. Tuh. Terus kalau kita lihat nih, bulan April 87,12, bulan Mei 83,71, berarti naik apa turun? Naik ya kan? Turun. Turun dan di bawah target, berarti statusnya desa apa? Iya, statusnya desa A berarti jelek. Tuh, gitu caranya ya. Nanti teman-teman harus menghitung satu per satu. Wih, lama banget Kak ngerjainnya. Iya, dan itu keluar di soal tahun kemarin. Makanya saya bilang, nggak masuk akal soal seperti ini dikeluarkan dalam SKB atau P3K yang kalian cuma punya waktu nggak nyampe 1 menit satu soal. Tapi itu muncul. Nah, kita berdoa saja bersama-sama ya, tidak muncul lagi di P3K tahun ini. Nanti
saya langsung ke tabelnya aja karena kita kalau ngitung satu-satu lama ya. Ini saya sudah buatkan tabel cakupan serta KB aktif berdasarkan data yang tadi. Nah, kita lihat nih. Tadi desa A betul statusnya adalah jelek. Desa B kita nanti mendapatkan cakupan bulan Aprilnya 94, bulan Mei-nya 92,4, turun di atas target berarti statusnya kurang. Terus di desa C 67,2 di bulan April, 88,9 di bulan Mei, berarti naik di bawah target, maka statusnya cukup. Desa D, dia 93% di bulan April, 9,5% di bulan Mei, berarti dia naik ya, naik dan di atas target, maka statusnya adalah baik. Kemudian desa E, dia 84,6% di bulan April, 85,4% di bulan Mei, dan dia di bawah target. Naik di bawah target, statusnya cukup. Berarti karena tadi yang ditanya desa mana yang statusnya baik, maka jawabannya menjadi desa D. Gitu, ya. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa cepet ini ngitungnya, nggak bisa cepet. Karena harus dihitung satu per satu. Ya. Pada kenyataannya kan teman-teman udah pakai ini kan, aplikasi kan sekarang ya. Tapi tetap aja soalnya yang keluar dalam bentuk manual, ya sudahlah. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini ada soal bidan membuat grafik PWS KIA untuk indikator KN lengkap. Dengan indikator ini dapat diketahui efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan neonatal. Apakah kriteria neonatus yang dimasukkan dalam indikator tersebut? Nah, di PWS KIA itu kan ada banyak indikatornya ya teman-teman ya. Ada indikator pelayanan antenatal tuh ada K1 dan K4. Kemudian indikator pelayanan nifas itu ada KF 1, 2, 3. Kemudian di neonatus ada KN1, KN2, dan KN lengkap. Kemudian ada pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan, deteksi dini komplikasi, penanganan kehamilan dengan komplikasi, cakupan peserta KB aktif, dan sebagainya. Nah, masing-masing definisi dari indikator itu harus teman-teman hafalkan. Ya, jadi kita harus tahu yang dimaksud dengan K1 itu apa, yang dimaksud dengan K4 itu apa, yang dimaksud dengan KN lengkap itu apa, karena itu muncul juga beberapa soal. Oke, contohnya soalnya seperti ini. Kalau untuk kunjungan neonatus, itu kita minimal berapa kali kunjungan neonatus itu? Kan neonatus itu adalah bayi yang... Kenapa? Oh, layarnya nggak berubah. Oke, sebentar. Udah kelihatan layarnya? Udah kelihatan layarnya belum? Udah ya, harusnya ya. Harusnya udah. Oke, jadi neonatus itu adalah masa dari bayi baru lahir sampai dengan si bayi itu berusia 28 hari. Kalau dia bayi itu adalah dari anak 29 hari sampai dengan dia berusia 1 tahun kan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi namanya toddler. Toddler ini dari usia 1 tahun sampai berapa tahun kalau toddler? Toddler, ada toddler, terus ada prasekolah. Ada toddler itu 1 sampai 3 tahun. Kemudian ada lagi namanya anak prasekolah ya. Prasekolah itu usianya adalah dari 3 sampai dengan 5 tahun ya. Jadi ini pembagian usia anak
Ya kan ada balita. Nah, balita itu kan 0 sampai 5 tahun. Nah, balita ini dibagi lagi gitu. Jadi neonatus, bayi, toddler, dan prasekolah. Oke, sekarang kita kembali ke kunjungan neonatus. Kunjungan neonatus kodenya adalah KN. KN itu dilakukan minimal 3 kali. Ya, 3 kali. Nifas, neonatus itu sama. Minimal 3 kali. Yang 4 kali dalam standar pelayanan minimal itu adalah kehamilan. Ya. Oke, KN1 itu dilakukannya pada saat bayi berusia 6 sampai dengan 48 jam. Kemudian KN2 itu dilakukannya pada saat anaknya berusia 3 sampai dengan 7 hari. Kemudian KN3 itu dari usia 8 sampai dengan 28 hari. Nah, kalau si anak itu datang melakukan kunjungan 3 kali di waktu yang sudah ditetapkan ini, maka itulah yang kita sebut dengan KN lengkap. Gitu ya. Kalau dia datang 3 kali, tapi dia tidak sesuai dengan aturan waktu ini, berarti bukan juga namanya KN lengkap. Oke, nah berarti untuk soal ini jawabannya jadi yang mana? Jadinya yang D. Oke, lanjut.